Halo, jumpa lagi dengan Sipus. Masih membahas Gundam lagi. Kali ini gilirannya dari seri Iron Blood Orphan atau Ibo. Dulu saya pernah mereview si Barbatos, jadi kali ini bukan review, lebih tepatnya membahas sistem framenya ini. Jadi ini ada beberapa model kit, ini semua dari Bandai, dari high grade skala 1:144, dan ini full mechanic, non grade full mechanic 1:100. Kita mulai dari yang high grade dulu. Jadi semua high grade ini memiliki dasar frame yang sama, yaitu ini 2 reaktor Ahab dan frame standar. Sebagian besar seperti ini, kecuali di beberapa Gundam seperti di Gusion Repack dan ini si tangan gorila ini, bahkan sampai lupa namanya. Jadi selain beberapa Gundam yang standar, beberapa framenya ini tidak bisa dilepas. Seperti si Gusion ini dia tidak bisa, jadi harus menggunakan frame cadangan seperti ini. Dan kebetulan kalau kalian sempat beli ya hampir komplit, kalian bisa mendapatkan beberapa parts cadangan, jadi nggak perlu melepas armornya dari frame seperti ini. Ini tangan asli dari si lupa lagi namanya, astaga, udah di depan mata, si Pinky ini. Ada namanya Ryuseko kalau nggak salah ini. Jadi intinya begitu. Jadi kalian bisa dapat banyak bonus kalau membeli seri high grade ini, terutama yang agak besar-besar seperti Gundam Marcosias dan Hachiroboshi. Astaga, itu namanya panjang tapi saya bisa hafal, maklum faktor usia guys. Lalu di background ini ada beberapa high grade, Barbatos Lupus, terus si ini Gusion Repack Full City, Astaroth, dan Astaroth Origin. Mereka bertiga ini yang apa? Kok bertiga ya? Mereka bertiga ini, si Barbatos, Astaroth, dan Astaroth Origin ini semuanya sama, basic frame-nya sama, kecuali di bagian lengan bawahnya Barbatos dia sedikit lebih panjang karena model ini Barbatos Lupus. Lebih panjang lagi kalau dia jadi Barbatos Lupus Rex. Kita kembali ke si ini, masih lupa namanya, maaf ya. Nah, sistem framenya ini sangat kompatibel dengan berbagai armor seri high grade yang Gundam frame ya. Kalau mobil suit lain nggak cocok. Jadi beberapa parts itu bisa dipasangkan di armor yang sama, frame yang sama. Seperti ini, lihat detailnya. Jadi bisa di custom dengan berbagai macam armor kalau kalian punya lengkap dari seri high grade. Nah, perbedaannya dengan armor yang 1/100 dari full mechanic, sekilas kelihatan sama. Dari ini reaktor Ahab, lalu bagian ini, bagian perut, terus tangan ini, frame di tangan ini, di lengannya itu. Yang berbeda kelihatan jelas itu di frame bagian kaki. Nah, ini beda banget. Yang 1/100 ini lebih struktural, sedangkan yang ini konstruksional. Jadi kalau keuntungannya punya high grade dari seri Ibo, kalian bisa melakukan snap and fit atau mengcustom, pilih aja armor yang mana, pasang di mana. Saya baru ingat itu namanya Gundam Dantalion yang tangan King Kong ini. Ini namanya Dantalion. Mau jatuh. Kita langsung ke full mechanic 1/100. Ini adalah Barbatos Lupus Rex, dan sebelahnya dari warnanya udah bisa ditebak ya.
Ini adalah Gundam Vidar. Sama, ini adalah model asli atau desain original dari Gundam Frame dari era Calamity War. Jadi tujuan utama dibikin Gundam Frame ini adalah untuk memerangi Mobile Armor, dimana Mobile Armor itu sangat advance dan mampu memperbaiki diri sendiri. Jadi setiap kali diserang oleh mobil suit biasa, Mobile Armor ini sangat tinggi daya tahannya dan mampu meregenerasi kerusakannya. Dan terlebih lagi, Mobile Armor itu dilengkapi dengan senjata yang pada zamannya itu tidak bisa digunakan oleh mobil suit biasa, yaitu senjata beam. Dan ukuran Mobile Armor itu beragam. Yang di anime kalian pasti tahu ya, waktu Barbatos Lupus melawan Hasmar itu. Hasimal apa Hasmar ya. Dan untuk melindungi Gundam Frame ini dari serangan senjata beam dan sejenisnya, maka digunakan armor seperti ini. Ini armornya Barbatos Lupus. Armor ini dilapisi dengan yang namanya lapisan nano apa ya? Namanya apa? Oh ya, nano laminate coating. Jadi dilapisi dengan nano laminate. Jadi waktu Barbatos Lupus melawan si Mobile Armor itu kan bisa terlihat kenapa dia itu hampir tidak rusak armornya, itu baru terkena tembakan beam, yaitu dengan perlindungan nano laminate. Dan setelah perang usai, teknologi nano laminate ini diterapkan pada segala jenis mobil suit yang non Gundam Frame. Dan beda tingginya ini dikarenakan ini bagian kaki bawahnya ini, atau lebih tepatnya sepatunya tuh beda-beda. Struktural sama, nggak ada bedanya, kecuali di bagian ini armor, ini si hitam ini armor sama dengan yang putih di sini. Ini kalau melepasnya harus melepas bagian ini bahu. Nah, kelebihan dari Gundam Frame ini memiliki dua reaktor ahab. Ini dia. Kalau kalian punya master grade ini bisa berputar ini. Dalam model kit ini Barbatos sudah muncul dalam skala non grade 1/100, lalu full mechanic 1/100, dan high resolution model 1/100 juga. Dan yang terakhir dia muncul di master grade-nya, master grade Barbatos. Sambil ngobrol, sekarang kita pasang aja deh. Untuk memasang armor ini Barbatos ini sungguh mudah. Dia ini segala macam snap fitnya ini cocok dengan semua ini Gundam Frame, kecuali di Barbatos Lupus yang membedakan adalah lengan bawah. Di sikunya ini ada tambahan. Jadi Barbatos Lupus di bagian engsel siku ini terlihat lebih tebal. Itu karena ada tambahan ketika dia di upgrade ke bentuk ke form lupus. Tangannya lagi agak panjang dan lebih panjang lagi ketika dia di upgrade ke Barbatos Lupus Rex dengan menggunakan parts dari Mobile Armor yang telah dikalahkan. Ini dia kita pasang. Dan kalau terpaksa saya harus off screen. Oh, di situ. Nah, masuk. Apakah armor ini bisa dipasang di master grade? Jawabannya tidak. Ini tangan kita lepas dulu, karena nanti ada pemasangan sendiri. Ini kanan, ini kiri.
Nah, dari seri Iron Blood Orphan ini untuk model kitnya itu menjadi memberi perubahan besar pada model kit generasi selanjutnya, yaitu penerapan armor pada Master Grip. Ini belakang ya, saya sampai bingung sendiri. Jadi di beberapa seri model kit terbarunya, penerapan armor itu menjadi sebuah bonus, terutama kalau kalian beli misalnya high grade Moon Gundam itu inner frame-nya kok armor, inner frame-nya tuh bagus. Ini dia kebalik. Nah, jadi inner frame pada high grade itu masa-masa keemasannya atau masa-masa hebatnya itu pada era Iron Blood Orphan. Selanjutnya beberapa high grade sudah mulai diterapkan sedikit inner frame, bahkan ada yang hampir full ya. Kalau kalian sering merakit seri Iron Blood Orphan, terutama Gundam-Gundamnya, maka kalian nggak akan mendapat kesulitan di perakitan kedua dan seterusnya, karena entah kenapa itu jadi mudah diingat langkah-langkahnya. Kecuali di beberapa bagian, di bagian lengan, kaki, itu ada pembeda pemasangan armornya, bukan di framenya. Ada armor yang dipasang seperti ini dari depan, terus feeder ini pemasangan armor betisnya itu dari samping, kanan kiri, dari samping diklik gitu. Nah, ini sudah. Lalu kita cari front skirt dan back skirt. Back skirtnya bahkan punya inner plate, bukan frame, inner plate-nya kita pasang. Lalu front skirt, kalau masalah ini seam line ya masih ada, karena ini termasuk kit yang sudah lama. Ini dia bagian bawah, pinggang ke bawah selesai. Dan untuk seri high grade dan 1/100-nya ini, piece yang dipakai itu minim sekali. Kita pasang ini. Apakah bagian ini perlu dilepas? Jawabannya tidak. Kepalanya aja dilepas. Ding. Kita pasang topnya dulu, bagian atasnya dulu. Warna emasnya ini semua stiker foil, bahkan termasuk warna hijau di lutut ini stiker foil. Kit ini tidak memiliki dekal ataupun stiker yang biasanya merah-merah itu, stiker warning lah, dia nggak punya. Kita pasang bagian tricky-nya tuh, yang sangat tricky, yang unik itu dari pemasangan ini, part bodinya. Bahkan waktu melepasnya pun kalian kalau nggak hafal bingung melepas bagian bodi atas ini. Nah, jadi sekarang kita pasang kaki, tangan. Memasang tangan ini kita mulai dari ini. Kita pasang tangannya dulu, baru pergelangan.
Nah, bagusnya Super 100 full mechanic ini, dia menyediakan parts tangan ini komplit sampai beserta engselnya. Kalau Master Grade biasanya cuma menyediakan bagian sini kan, sisanya ini cuma satu bagian, sisanya bagian jari-jarinya. Kalau dia ini menyediakan banyak. Kalau nggak salah dapat 3 pasang, maksimal 2 pasang, dan sini ini dapat 3 pasang kalau nggak salah. Menggenggam apa ya? Sekarang saya ambil contoh si feeder aja. Feeder itu dapat bagian lengan tangannya itu 3 pasang. Itu untuk fungsi banyak, menembak, menggenggam, dan terbuka seperti ini. Lalu kita pasang ini. Dan untuk merakit full mechanic ini tidak membutuhkan banyak waktu seperti Master Grade, bahkan dia lebih cepat dari merakit Real Grade atau RG. Kita pasang. Lalu bagian ini bagian terpisah ya. Ini saya tunjukkan deh. Klidik. Ini adalah bagian untuk yang nyatu dengan meriamnya itu. Ini artinya yang di bagian tangan. Nah, cuma saya suka memasang ini sekalian karena biar kelihatan tebal banget. Nah, ini. Jadi ini untuk meriamnya harusnya. Nah, jadi kelihatan bagus. Meriamnya saya nggak terlalu suka, jadi sering saya lepas. Lalu bagian ini kita tinggal masukin aja. Cing, dan plek, jadi. Lalu kita tancap. Kanan, kiri, lalu side skirtnya ini kanan, ini kiri. Videonya tadi terputus, ada gangguan. Masih di bagian masang side skirt. Nah, kelar. Sekarang pasang armor bahunya. Tidak seperti high grade yang ada jepitannya. Armor bahunya untuk Super 100 berapa ratus pupus ini cuma di ini aja, dipasang aja di slide. Nah, sekarang masang kepala. Bagian kepala ini framenya ya, itu sangat bagus dan paling saya suka daripada RG ataupun Master Grade. Karena bagian matanya bukan stiker, tapi parts tersendiri, parts plastik. Nah, kita fokuskan. Nah, itu plastik. Si Vitar itu juga sama, yang mata pinknya itu dari plastik. Kita pasang. Ini jadi uniknya dia itu bisa ini kayak helm.
Kalau kalian punya ingat sensei ya, bagian kepalanya ini lebih mirip helm daripada armor. Nah, kelar. Tinggal kita pasang ke PC. Lalu kita pasang bagian terakhirnya, backpack. Nah, jadi deh Barbatos Lupus Rex. Sekarang kita pasang feeder, tapi dengan cara cepat. Kita skip. Dan inilah feeder backpacknya tidak saya pasang, terus nozzle depan nggak dipasang. Oh iya, feeder ini keunggulannya punya 3 ini reaktor ahab, sekaligus memiliki sistem pseudo apa namanya ya, pseudo Alaya-Vigna apalah itu namanya. Dan kita akhiri pembahasannya sampai di sini. Saya Sipus undur diri dan sampai jumpa. Kembali lagi dengan Sipus, masih membahas model kit Gundam. Kali ini masih dari merek Bandai semua. Sekarang ada ini RG Strike atau real grade-nya Strike, skalanya dengan high grade sama, yaitu 1:144. Kita sandingkan dengan high grade dari seri Ibu atau Iron Blood Orphan, dan ini RX-78 RX-78 Revive, dan ini high grade Astray Second L. Yang akan dibahas kali ini adalah sistem frame-nya. Kita bandingkan, ini adalah dari Iron Blood Orphan yang 100% frame-nya itu diterapkan pada high grade, pertama kali diterapkan. Lalu ada RX-78 di mana sistem frame-nya cuma ada di sini, paha dan keseluruhan lengan, sisanya di sini nggak ada lagi. Lalu pada Astray sistem frame-nya di sini, karena Gundam Astray plusnya itu di frame, sedikit, sangat sedikit. Dan pembandingnya nih RG, tidak saya lepas semuanya. RG ini 100% memakai armor, memakai inner frame, dan pergerakannya sangat luar biasa. Artikulasinya ini sudah menyerupai, bahkan ini melebihi beberapa master grade yang lama. Dan ini penampakannya Astaroth, dalamnya itu sama. Astaroth itu frame-nya sama dengan saya masih lupa namanya, itu Gundam yang dipakai si Ryusei Go, Gundam Flauros atau apa ya namanya ya. Jadi kalau dipakai itu dia jadi sangat berisi, karena armornya gede dan ini inner frame-nya. Jadi bisa kalian lihat nih, inner frame dan full armor. Jadi kalau dipasang itu gini bedanya, kelihatan ya. Untuk RG yang terbaru, yang baru-baru itu inner frame-nya malah luar biasa. Dimulai dari inner frame-nya Impulse sampai Hainu, dan yang luar biasa banget itu inner frame dari God Gundam atau Burning Gundam. Itu sangat luar biasa. Videonya singkat aja karena ini sedikit melanjutkan dari review yang sebelumnya si Barbatos CS.
Dan gitu aja, singkat, nggak neko-neko, saya Sipus undur diri.